Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan anggota kelompok Zelda Dianing Aprilia NPM 1801010013 dan Rima Cindy Arofa dengan NPM 1801010050 akan mempresentasikan tentang ekspor dan impor. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan interaksi antar negara guna memenuhi kebutuhannya. Kerjasama perdagangan merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan masing-masing pada negara. Bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan transaksi perdagangan internasional atau bisnis internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang melibatkan para pihak dari satu negara. Hukum ekspor dan impor pada tahun 2014 menjelaskan bahwa perdagangan internasional terutama dilaksanakan untuk melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan perjanjian ekspor dan impor. Purwo Sucipto dalam Hukum Dagang Indonesia tahun 1984 menjelaskan, pelaksanaan perjanjian ekspor dan impor harus memenuhi dua unsur. Kedua unsur tersebut adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli dan pembayaran. Umumnya pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan menggunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. Alasan negara melakukan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan berdasarkan kondisi di mana tidak ada negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda, mulai dari geografi, iklim, sumber daya alam, demografi, struktur ekonomi, hingga struktur sosial. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan, melibatkan custom atau bea cukai, baik di negara asal maupun negara tujuan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya lalu lintas barang dalam satu negara. Manfaat ekspor: memperluas pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan pekerjaan. Manfaat impor: memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, dan memperoleh bahan baku. Faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pendorong terjadinya ekspor dan juga impor. Yang pertama yaitu adanya perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan juga jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang kedua, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketiga, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang keempat, terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada produk ekspor dan juga impor. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non-migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan juga gas. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis ekspor dan impor. Ekspor biasa dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Yang kedua yaitu ada barter. Adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang
tidak menerima pembayaran, dan juga di dalam mata uang rupiah. Dan selanjutnya yaitu ada konsinyasi atau konsignment, adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualannya itu untuk diberlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Dan ada package deal, adalah perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Pada perjanjian ditetapkannya sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu, dan sebaliknya dari negara itu akan diimpor kembali sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada penyelundupan atau smuggling, adalah kegiatan ekspor atau impor secara ilegal dengan tidak melalui pengurusan dokumen yang sah, dengan tujuan memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada hambatan pada kegiatan ekspor dan juga impor. Yang pertama ada tarif atau bea cukai. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang yang melewati batas kenegaraan. Yang kedua, kuota impor. Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Yang kedua yaitu kuota impor. Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Dan ada subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Yang keempat yaitu ada state trading operation. State trading operation adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor. Dan yang terakhir yaitu ada peraturan anti-dumping. Politik dumping adalah menjual suatu barang atau jasa di luar negeri yang nilainya lebih murah dan juga harga. Kesimpulan dari materi berikut yaitu transaksi ekspor dan juga impor pada hakikatnya transaksi sederhana, sama seperti kegiatan jual beli barang atau jasa antara pengusaha dengan pengusaha yang berada di negara berbeda. Meski begitu, Rosalind Huta-Barat dalam transaksi ekspor dan juga impor pada tahun 1990 menerangkan dalam pertukaran barang dan jasa yang melewati laut dan darat ini tidak jarang menimbulkan berbagai masalah yang kompleks. Masalahnya di antara pengusaha dengan pengusaha tersebut mempunyai perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.